Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, salam sehat selalu. Dan di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini, kita akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani kehidupan di usbu yang baru. Karena itu sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaannya, mari dengan penuh kerendahan hati kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, cerahilah kami dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami dituntun untuk menjalani kehidupan dari waktu ke waktu dan diberi kekuatan untuk dapat melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan yang baru kita baca. Bapak Ibu para pelayan dan jemaat yang diberkati Tuhan, dalam satu minggu ini Beta mendengar ada percakapan yang sangat serius di antara orang-orang yang betul-betul tidak sabar lagi untuk menjadi kaya. Ada yang mengatakan tadi malam bola jatuh 1 ampa. Ada yang mengatakan dari Sydney punya 37. Kita lalu bertanya, ini apa yang mereka percakapkan? Ternyata yang mereka percakapkan ini adalah togel. Lalu kita tanya dong, sudah apa berapa dari pasang togel ini? Ada yang dapat 350, ada yang 900, ada yang angka katanya 2 juta dan sebagainya. Kita sendiri belum mengerti. Tetapi apakah itu sesuatu yang sangat serius menjadi lahan hidup mereka, ataukah sekedar iseng-iseng? Beta pun tidak tahu.
Dengan memperhadapkan kenyataan di 1 minggu belakangan ini, beta melihat bahwa banyak orang tidak sabar untuk menjadi kaya. Dan karena itu orang banyak mencari jalan pintas supaya dapat memperoleh uang yang banyak. Dan dengan uang yang banyak mereka dapat memenuhi kebutuhan, bahkan keinginan dan hasrat mereka. Bapak Ibu para pelayan dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak mengatakan bahwa itu salah atau benar. Tetapi kalau kita juga melihat ke belakang realita kehidupan kita manusia, bahwa sungguhnya tidak ada orang yang menjadi sejahtera dengan judi seperti itu. Mungkin ia akan merasa puas, tapi ia tidak mendapatkan kesejahteraan. Dan menarik bahwa di hari Minggu ini beta dan Bapak Ibu para pelayan dan umat semua hendak digiring untuk dapat memiliki kehidupan yang sehat secara rohani, tapi juga sehat secara jasmani. Dan di minggu pertama tanggal 1 kemarin kita telah dikuatkan dengan firman Tuhan betapa hidup ini harus terus dibangun untuk dapat menguasai diri, sehingga hal-hal yang baik itu dapat terus diperlabakan, dan apa yang diperlabakan itu dirasakan juga oleh orang lain. Dalam minggu ini kita disuguhkan dengan tema sebagai payung dalam seluruh perjalanan kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dengan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan tentunya kehidupan yang benar dan yang berkenan kepada Allah itu sangat dimengerti berbeda untuk semua orang. Tetapi kita akan sangat tahu bahwa mana yang betul-betul benar dan berkenan kepada Allah itu hanya ketika kita mau mengandalkan kekuatan roh dan mengkritisi setiap keadaan hidup kita, pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, dan belajar dari pengalaman itu untuk melihat mana yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan itu. Daud menjalani refleksi dirinya dari pengalaman-pengalaman yang ia jalani bersama dengan Tuhan, dan dia mengungkapkannya dalam tulisan ini. Dan kita bersyukur bisa membaca bagian ini menjadi bagian hikmat. Mazmur 37 ini dikategorikan sebagai Mazmur hikmat. Dan kalau kita sungguh-sungguh menyelami kebenaran firman Tuhan ini dan menempatkan firman itu di dalam batin kita, maka kita percaya dalam perjalanan minggu ini kita akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Yang pertama, jangan marah. Marah itu bagian dari kedagingan. Marah itu membuat kita kalut dan tidak bisa berpikir rasional. Sebagian nilai rasio kita bergeser. Dan karena itu pemazmur dalam hal ini Daud mengatakan bahwa jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Apa yang harus dilakukan oleh orang benar? Sesungguhnya yang harus dilakukan oleh orang benar adalah harus hidup di dalam kesabaran. Nah, pada ayat 1, 7, dan 8 dikatakan bahwa setiap orang percaya harus hidup dalam kesabaran, harus mampu menguasai diri, harus mampu mengendalikan emosi. Hanya dengan begitu maka kita dapat berpikir kritis, dan di dalam kekuatan roh yang daripada Tuhan kita mampu memilih jalan yang benar
dan melakukan apa yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya, orang percaya harus tetap yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Bahwa yang kita rasakan itu ada susah, ada senang, ada suka, tapi juga ada kedukaan. Kalau kita menyelaminya di dalam maksud Allah, kita akan menemukan bahwa apapun yang Allah lakukan itu baik bagi Bapak, Ibu, dan Beta. Dan di situ ada proses pematangan, ada proses penguatan, bahwa supaya iman kita bertumbuh di dalam kekuatan kasih Allah yang menyelamatkan kita, baik dalam susah maupun dalam senang. Kalau senang, pasti semua orang akan menerimanya. Tetapi kalau kita ada dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan duka, kadang kita bertanya, di mana itu Tuhan? Tetapi 1 Petrus 7 hendak mengatakan bahwa justru disitulah iman kita teruji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ataukah kita setengah-setengah percaya? Semua kita pasti memiliki waktu untuk melakukan evaluasi terhadap hidup kita. Dan disitulah kita dapat melakukan introspeksi. Bahkan kalau kita jujur, kita harus melakukan otokritik. Apakah kita telah memiliki kecerdasan emosional, mampu mengendalikan emosi, mampu menguasai diri dari segala kemarahan? Itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita akan sanggup melakukannya kalau kita dapat belajar apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan-latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk masa depan. Ibadah yang dimaksudkan itu bukan sekedar perkumpulan di dalam gereja, tapi dengan masa COVID ini, ibadah juga berlangsung di setiap rumah-rumah. Dan disitulah Tuhan hadir bagi setiap orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, mengundang Tuhan hadir, bertata dalam keluarganya. Ia akan terus berlatih untuk dapat menguasai diri, semakin sabar, tapi juga dia terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamatnya. Ibadah juga tidak dimengerti hanya pada ibadah-ibadah ritual atau aktivitas-aktivitas peribadahan formal, tapi ibadah juga berkaitan dengan relasi-relasi sosial, komunikasi kehidupan. Dan disitulah kita membentuk karakter kita membentuk integritas kita mengelola penguasaan diri kita, dan bagaimana kita bisa menghadirkan kedamaian dalam berbagai kemelut tekanan-tekanan, apalagi di masa pandemi COVID ini ya, dan kesulitan hidup di era ini membuat orang banyak tegang, orang cepat marah, orang banyak yang tidak mampu untuk menahan gejolak emosinya. Kita harus mampu hadir sebagai saluran damai sejahtera. Dan karena itu kita harus terus berlatih. Membangun spiritualitas ini tidak sekali jadi seperti kita membalik telapak tangan. Kita harus terus berlatih dari diri kita sendiri, berlatih dari dalam keluarga kita, dan kemudian dengan latihan-latihan yang sungguh-sungguh itu kita akan memiliki karakter. Karena apa? Karena kita telah memperbiasakan diri untuk mampu menguasai diri kita, mampu menguasai emosi kita. Dan dengan karakter itu kita dapat menjadi saluran-saluran berkat, karena menghadirkan damai dan mengajarkan tentang kebaikan, kesabaran itu juga bagi orang lain. Nah, aspek yang kedua ini penting, karena
itu tidak sekedar lahir dari kemampuan diri kita, tetapi latihan yang kita lakukan itu juga harus terus dicerahi dengan kepasrahan diri yang sungguh pada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita segala kemampuan dan Roh-Nya menuntun kita untuk melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Kita akan ingat dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Karena itu semua upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan kecerdasan emosional, atau upaya yang kita lakukan untuk menguasai diri supaya kita dapat sabar, kita tidak cepat marah, itu hendak kita lakukan dalam upaya yang sungguh-sungguh, tetapi dengan ketekunan meminta dari Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk tetap sabar, kita tetap kuat untuk menerima kepelbagaian dan perbedaan dari semua orang yang kita jumpai dalam hidup ini, terutama dalam keluarga kita. Dan pokok yang ketiga yang penting adalah bahwa kehidupan orang yang cepat marah itu hendak membawa dia pada kejahatan. Dan orang jahat akan cepat lisut. Apa itu lisut? Lisut itu cepat rapuh, cepat keriput, ya, dan layu. Nah, pada ayat 2 dikatakan bahwa kehidupan orang jahat akan lisut dan layu. Dan pada ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang jahat itu akan dilenyapkan. Beta percaya Bapak Ibu dan beta tidak ingin dilenyapkan. Dilenyapkan ini sama saja dengan dibinasakan. Kita ingin menjadi orang-orang yang dimerdekakan, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang memperoleh kasih karunia Allah, bukan yang dibinasakan. Nah, karena itu mari Bapak Ibu, para pelayan dan jemaat, jangan keraskan hati kita untuk terus dengan keakuan kita dan tidak menerima orang lain. Itulah yang membuat kita cepat menjadi ego, menjadi marah, menjadi tersinggung. Kita berusaha mampu untuk berlatih mengelola emosi kita supaya kita dapat memiliki kecerdasan emosional. Kita semakin sabar, dalam kesabaran itu kita semakin rendah hati, dan dengannya kehidupan kita akan semakin penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan, menabur tindakan akan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan akan menuai karakter. Pikiran kita seumpama tanah. Tanah tidak pernah peduli terhadap jenis benih yang hendak kita tanam. Jika kita menabur benih jagung, tanah akan meresponsnya lalu menumbuhkan jagung. Apapun yang kita tanamkan dalam pikiran, entah itu hal-hal baik ataupun buruk, pikiran kita akan segera menerima, merespons, dan menumbuhkannya. Sadar atau tidak, sering kita memperkatakan hal-hal buruk tentang diri kita atau juga tentang orang lain. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan masalah. Tetapi mari kita melihat setiap potensi yang adalah anugerah Allah, dan kita menanggalkan hal-hal yang negatif. Kita memberi respons pada hal-hal yang positif dan memulainya dari pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan kita yang dapat menghasilkan karakter-karakter yang memberi kepada kita kekuatan, karakter-karakter yang memberi kepada kita kehidupan, karakter-karakter yang memberi kepada kita sukacita dan damai sejahtera.
Selamat memasuki usbu yang baru. Mintalah kekuatan roh Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita untuk berlatih, memperbiasakan diri, dan membentuk karakter, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kekuatan-kekuatan roh Allah yang dapat menghidupi kita, tetapi juga dapat menghidupi sesama. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.